Ternyata Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita sudah berseru-seru kepada Tuhan? Ataukah kita hanya berseru ketika kita memiliki satu problem? Ketika kita memiliki kepentingan tertentu, baru kita berseru kepada Tuhan. Tetapi dalam keadaan senang, kita melupakan Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Tuhan dekat kita. Dalam kehidupan ini kita seringkali tidak menyadari bahwa Tuhan ada di mana-mana. Di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga dikatakan, mata Tuhan melihat setiap manusia yang berbuat baik dan juga yang berbuat jahat. Sebagai anak Tuhan, justru ketika kita berdoa dan kita merasakan doa kita begitu lama dijawab oleh Tuhan, atau bahkan kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita, sering kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Bahkan kita merasakan ternyata Tuhan meninggalkan kita. Hati-hati, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi justru kitalah yang meninggalkan Dia. Dan ada hal-hal yang membuat doa kita tidak terjawab. Oleh sebab itu, mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Ternyata Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita sudah berseru-seru kepada Tuhan? Ataukah kita hanya berseru ketika kita memiliki satu problem? Ketika kita memiliki kepentingan tertentu, baru kita berseru kepada Tuhan. Tetapi dalam keadaan senang, kita melupakan Tuhan. Kita jarang berdoa, kita tidak lagi memperhatikan firman Tuhan saat kita berseru kepadanya. Artinya, kita sadar akan ketidakmampuan diri kita, akan keterbatasan diri kita. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita memohon kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Artinya kita bersandar penuh kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Dan situasi inilah membutuhkan sikap kerendahan hati yang besar. Kita memohon, kita percaya, dan kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu baru kita mengatakan seruan-seruan kita dalam doa kepada Tuhan. Tapi kita harus perhatikan di ayat yang kita baca tadi, diulang perkataan, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Ternyata ayat ini mencantumkan syarat supaya Tuhan dekat dengan kita, bukan saja hanya berseru, tetapi berseru dengan setia. Bukan hanya sekali berseru, dan kita berharap Tuhan langsung menjawab doa kita. Tuhan langsung turun tangan, Tuhan langsung menyelesaikan problem persoalan kita. Tetapi ada syarat, kita harus berseru kepadanya dengan setia. Ternyata Tuhan bukan saja dekat dengan kita, tetapi lebih lagi. Seperti dituliskan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Kita baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ternyata Tuhan tidak hanya dekat dengan kita, tetapi Dia tinggal di dalam kita.
ada syaratnya juga. Kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Pertanyaannya saat ini bagi kita semua, sudahkah kita mempersiapkan tubuh ini atau hidup kita ini supaya Roh Kudus itu layak untuk tinggal di dalam kita? Tuhan bukan saja dekat dengan kita, tetapi Dia ada dan Dia mau berdiam di dalam kita. Asalkan kita mempersiapkan diri kita, hidup kita dengan cara yang kudus untuk berkenan kepada kehadirannya di dalam hidup kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan tentang Tuhan dekat dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu dekat dengan kami. Ketika kami berseru kepada Tuhan, ketika kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, kami bertelut, kami memohon, dan kami percaya. Kami taruhkan pengharapan kami di bawah kaki-Mu, dan Tuhan ada di dekat dengan kami. Bukan itu saja, ketika kami hidup kudus di hadapan-Mu, dan kami membuka hati kami, hidup kami, supaya Engkau tinggal di dalam kami, maka Roh Kudus itu akan ada di dalam hidup kami. Dengan pimpinan Roh Kudus, hidup dan langkah kami akan dituntun oleh Tuhan, sehingga tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan Engkau lihat setiap doa anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Apapun juga yang mereka doakan, ketika mereka berseru dan bersandar pada Tuhan, Engkau menjawab mereka semua. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau dekat dengan kami, dan bahkan Engkau mau tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam acara Close to You berikutnya. Biarlah kita terus disempurnakan sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Terkadang